nilai moralnya. Kita dilihat di sini latar belakang bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 17.001 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di antaranya merupakan 6 pulau besar, yakni ada Sumatera, ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua. Luas Indonesia menurut Kemendikbud mencapai 5.193.250 km persegi, terdiri dari daratan seluas sekitar 1 juta sekian itu, kemudian lautan sekitar 3 juta. Ya, bisa dilihat di situ. Sangat kaya bukan? Ya, Indonesia itu luar biasa ya. Kita lihat di sini. Dengan luas wilayah dan banyaknya kepulauan tentu menjadikan Indonesia penuh dengan keberagaman. Itu tidak bisa kita elakkan, mulai dari ada adat istiadat, ada suku, ada budaya, hingga agama pun beragam. Namun di sini tentu ini merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri dan kita jaga. Oke, sebelum langkah lebih jauh, coba ada yang bisa menjawab pertanyaan saya ini. 10 saja provinsi yang ada di Indonesia saat ini. Provinsi? Berapa? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Barat, DKI, DIY, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Selatan, Bali Pulau, Kalimantan Selatan, ya, Aceh, ya, masih banyak ya, kita ini aja 10 aja, ya. Oke, bagus ya, semuanya bisa mengenal lebih jauh tentang Indonesia. Pulau yang banyak, provinsi yang banyak, jumlah penduduk yang besar, sekitar 278,7 juta jiwa. Maka ini kita harus menjaga bersatu
Tidak? Kita lanjut ya. Oke. Ya, mungkin pembagian kelompok pada tema ini berbeda dengan tema-tema sebelumnya yang sudah kita laksanakan. Ya, kalau pembagian kelompok pada tema ini, teman-teman adalah proyek satu kelas. Ya, proyek ini merupakan proyek kelas. Setiap kelas memilih satu tema atau satu cerita rakyat yang akan dipentaskan baik berupa sastra tari maupun seni teatrikal. Nah, ini yang penting. Jangan hanya satu atau dua anak saja yang tahu tentang ini, tetapi semua anak harus tahu betul alur ceritanya, temanya apa, tokohnya seperti apa, hingga pada pelajaran yang bisa diambil ya, dari cerita yang kalian pilih. Kemudian setiap siswa atau setiap anak pasti punya perannya masing-masing. Tidak mungkin kan satu kelas main semua dalam satu pementasan, benar ya? Ya, nanti pasti ada yang berperan sebagai keterlibatan siswa dalam kegiatan penyiapan pementasan, latihan dan pembuatan properti akan sangat menentukan dalam penilaian P5 ini. Alurnya yaitu yang pertama sosialisasi proyek, yang pertama ini, kemudian nanti ada asesmen awal. Ya, akan saya bagi linknya kepada teman-teman. Semua bawa HP ya? Kemudian eksplorasi cerita rakyat. Ya, nanti mengeksplor semua cerita rakyat dan akhirnya memilih satu tema. Ada diskusi, kemudian nanti ada presentasi hasil diskusi. Ya, bisa presentasinya dalam bentuk LK, bisa juga presentasinya dalam bentuk Canva. Ya, nanti tergantung kreativitas teman-teman. Kemudian yang selanjutnya aksi merancang menyiapkan karya seni teatrikalnya. Ya, entah itu propertinya, entah itu anggarannya, itu aksinya seperti itu. Kemudian latihan-latihannya. Ya, kemudian baru persiapan gelar karya. Nanti ada gelar bersih, gelar kotor dan sebagainya. Kemudian baru gelar karya, refleksi dan akhirnya ada asesmen akhir dan tindak lanjut. Oke, ini alurnya. Kemudian jadwal kegiatan saya rasa tidak perlu saya detail ya, karena sudah di-share juga oleh panitia. Ini adalah jadwal harian kita tiap hari. Kita ada 3 sesi. Yang sesi pertama itu awal masuk ya, jam 7 atau jam 7.40, tergantung ada upacara atau tidak. Kalau hari Senin kan kita mulai dari 7.40 seperti itu. Kemudian lanjut jam 10 untuk sesi kedua. Untuk sesi ketiga jam 12.30 atau setelah istirahat kedua. Ya, ini rangkaian jadwal kegiatannya. Nanti silahkan bisa dibaca di HP ya, yang sudah di-share juga oleh panitia tentang jadwal kegiatan ini. Kita lanjut ya. Ya, untuk kelas 9 ini saja yang penting ya. Penampilannya itu di hari Selasa. Ya. SGT kelas 9 setelah apel BUT. Ya, ini luar biasa ya, kesempatan yang luar biasa. Pasti kalau setelah apel itu juga pas setelah apel hari BUT, pas momen teman-teman kelas 9 tampil. Maka silahkan dimaksimalkan ya. Kemudian nanti ada refleksi dan asesmen akhir. Oke, sudah ada gambaran yang jelas tentang proyek ini? Ada pertanyaan? Masih semangat? Masih. Harus semangat dong, satu kelas ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Oke. Oh iya, ini ada satu bahan referensi dari SGT tahun lalu. Nanti teman-teman bisa catat linknya ya. Mungkin juga sudah di-share oleh teman-teman OSIS link referensi SGT tahun lalu. Boleh dicatat sebentar kalau perlu ya.
dan saling menghormati dalam perbedaan dan keberagaman. Jelas semuanya? Jelas. Sekarang saya akan bagi tes diagnostik awal atau kemampuan awal teman-teman, tentu berkaitan dengan nilai-nilai budaya tentang cerita rakyat. Silahkan dibuka ya, saya share. Saya beri waktu untuk mengisi terlebih dahulu linknya. Sudah selesai? Sudah. Buat kami sebagai tes kemampuan awal teman-teman, bagaimana? Kemudian nanti ada tes akhir. Setelah itu teman-teman, kita akan mengerjakan LK1. Ya, LK1 ini terdiri dari judul cerita. Nanti silakan berembuk ya. Kemudian asal ceritanya dari mana? Alasan kenapa teman-teman kelas ini memilih cerita itu. Ya, siapa saja? Ya. Kemudian alur ceritanya. Secara singkat aja, ya. Karena ini kita belum mengeksplor lebih dalam. Kemudian nilai moral yang dapat diambil. Ya, silakan. Oke? Ada pertanyaan sebelum membacakan kata? Ya. Tidak ada? Oke. Ketua kelasnya? Siapa kelas ini? Alfa. Oh, Alfa. Oh iya, silakan. Ayo sini. Ya, duduk sini. Sini ya. Sini sini. Boleh mengambil kursinya. Judulnya Sampirana ya? Iya. Ceritanya dia cuma ini Jawa Timur. Oh, Jadi siapa yang ngusulin mau? Kita mau milih judul cerita ini karena ceritanya bagus. Banyak yang voting. Banyak juga. Bagus. Terus Tokoh-tokohnya siapa aja tuh? tadi tuh ada Dewi Kirana, Tata, tulis dulu. antagonis, Raden Panji, Panji. ya, Ya. Pedang Legi. Terus anu yang bayangan itu loh. Oh, Sejali. Nah. Terus saya penarik. Dayang. Dayang. Radennya kok ada pasukannya nggak? Ada. Ada. Apa namanya pasukan? Anu pengawal. Pengawal.
cerita Sundatari Sangkirana karena cerita ini bagus dan banyak yang voting. Terus tokoh-tokoh yang ada di dalam Sundatari Sangkirana itu ada 3 pemeran utama, yaitu Dewi Kirana, Raden Panji, Wedal Wekdi. Nah, nanti ada juga Sejoli yang menampilkan bayangan Sangkirana sama Raden Panji. Terus ada Dayang Kirana, nanti ada juga pengawal Raden Panji sama Wedal Wekdi. Yang jadi Dewi Kirananya nanti Aufa. Terus yang jadi Raden Panjinya nanti Stephen. Nah, yang jadi Wedal Wekdinya nanti Safira. Yang jadi Sejolinya nanti aku sama Vigo. Nanti yang jadi Dayang Dewi Kirananya ada Naya, Tiara, sama siapa? Dini. Terus pengawal Raden Panji sama Wedal Wekdinya nanti Riko sama teman-teman. Alur ceritanya nanti itu dapat sepasang suami istri, yaitu Dewi Kirana sama Raden Panji, yang awalnya hidupnya itu bahagia, tetapi pada suatu hari Wedal Wekdi mempengaruhi Raden Panji dan Raden Panji itu terpengaruh untuk menjauhi Dewi Kirana. Dewi Kirana diusir dari kerajaan. Dewi Kirana nanti meratapi nasibnya dan membayangkan kehidupan bahagianya. Muncullah Sejoli sebagai bayangan masa lalu mereka. Setelah itu nanti Wedal Wekdi sama Sangkirana nanti tarung merebutkan Raden Panji, yang nanti yang menang adalah Kirana dan mereka hidup bahagia lagi. Nilai moral yang dapat diambil adalah jangan mudah terhasut oleh orang lain dan menjadi orang yang sabar. Terima kasih. Jelas ya? Jelas. Satu? Ya. Ya. Kalau tidak kita akan mengeksplor lebih dalam.
menambahkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, karena kita akan melihat kontekstualisasi. Konteksnya apa sih? Kenapa sih kita harus melihat cerita rakyat ini? Ada nilai-nilai yang kita ambil nggak sih? Tentu dikaitkan dengan tema, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, silakan. Modelnya ini boleh misalnya ketuanya Alfa itu membuat slide yang pertama, bisa ya nanti bergabung ya. Kemudian Safira dengan kelompoknya itu membuat slide selanjutnya yang ketiga sampai selanjutnya. Itu ya. Silakan berembuk. Tapi kalau lebih efektif memang tidak satu anak yang membuat, jadi semuanya membuat. Itu ya. Silakan. Saya beri kesempatan. Bergiliknya Pak. Iya, iya. Kirim ke grup kelas saja. Iya.
modal, nanti yang digunain si Dewi Kirana sama udah sifat perang itu. ada yang gambar. Gambar nih, misalnya, ya, Saldo aja. Kalau sisa 2 tahun kemarin itu 50, ditulis 50 berarti apa itu menjadi 60 itu berapa sih? Nanti kan yang naik aja yang Ini buat apa medang ya? Iya, Nanti dibagi aja yang mau Tadinya sama ya? Iya, Gambarnya. nanti tuh buat si dayanya gini-gini. Sama Iya. Ya enggak. Iya, benar. Ya di Berapa tuh? Mau lu bisa. Oh ya. Enggak yang lebih 40. Semangat.
Oke, setelah melewati segala proses yang ada, ya teman-teman sudah berdinamika selama kurang lebih 2 minggu, ya. Teman-teman, ini kita akan masuk pada sesi atau step terakhir, yaitu teman-teman akan mendapatkan 3 lembar. Yang pertama adalah lembar penilaian sumatif, ya. Kemudian yang kedua adalah refleksi, ini secara pribadi-pribadi, ya. Kemudian tindak lanjut ini silahkan dikerjakan dalam satu kelas, tindak lanjut setiap kelas, satu kelas ini. Paham ya? Saya minta tolong salah satu untuk membagikan. Yuk, bantu saya membagikan. Siapa? Silakan, duduk depan. Ini ya, ini refleksinya. Kemudian ini penilaian sumatif, masih ada satu ya. Semua anak dapat ya, Dek ya? Ya. Penilaian sumatif ada 2 lembar, ada soalnya dan ada lembar jawabnya. Soalnya ada di saya, lembar jawabnya ada di Olis. Ada di penilaian sumatif, ada lembar refleksi. Aku aplikasi. Oh iya. Siapa yang belum? Silakan dikerjakan. Sudah menjawab, sudah mendapat 1 lembar soal? Satu lembar jawabnya? Kemudian 1 lembar refleksi? Silakan saya beri waktu untuk mengerjakan. Ya. Refleksi langsung dikerjakan di situ ya. David dan Bansil. Rasa tidak sama susah. Sini aku kasih. Aku akan bertugas. Boleh ya, Dik? Nih. Coba dong. Dikerjakan yang penilaian sumatif dulu ya. Di sini, Bu. Penilaian soal. Di sini ya. Kalau sudah boleh nanti dikumpulkan di depan ya. Ya. Yang apa? Oh iya. Lembar jawabnya sudah belum? Kalau sudah boleh dikumpulkan di depan. Ada usaha
doa. Ya, misalnya gitu. Ya. Allah bilang gas gitu. Ya. Oke, jadi jelas ya. Nanti silakan. Ini saya berikan kepada ketua kelas. Boleh untuk pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Oke, silakan salah satu mimpin doa. Ya, kan. Berdoa untuk mengakhiri apa yang pada siang hari ini, berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Kepada Ibu Guru hormat gerak.